ngomongin apa? Hari ini kita ngomongin soal running starting. Ada yang ngerti nggak maksudnya apa? Keriting saya mah yang ngerti mah bukan nama. Ya, saya juga nggak ngerti terus siapa yang bikin judul begini ya. Intinya adalah ketika kalian mau bisnis, dibanding kalian terus merancang, lebih baik kalian coba mulai dulu. Jadi apapun bisnis yang mau kalian buat, ketika kalian nggak mulai, bisnis itu nggak akan ada. Nah, di sini kita mengundang salah satu pakar ya. Pakar, Ya, pakar sih ya. kebetulan yang kita undang ini salah satu pakar di autopilot bisnis. Autopilot. Oh no, ya Makanya udah kayak Boeing ya. Udah kayak Boeing bisa autopilot. Bisnis pun bisa autopilot ternyata. awas silakan juga MH370. Iya, itu pasti di Amerika, gue yakin. Jadi si Kang Erwin ini itu adalah pria di balik keberhasilan Jasmine pisang hijau. Ada yang tahu nggak Jasmine? Ada yang tahu angkat tangan? Kenapa cuma dikit yang angkat tangan? Waduh. Kalian pisang gratis loh semuanya. Oke, jadi daripada kita berlama-lama, kita panggil dulu aja gimana Kang Erwin ya? Setuju? Ya kita berikan tepuk tangan buat Kang Erwin. Nah, Kang Erwin ini sudah lama di dunia perpisangan. Selain pisang Jasmine pisang hijau, sekarang beliau punya brand namanya Tokyo Banana. Anu pisang dari Resto. Ini pisangnya makanan kali ya? Loh, emang apa gitu? Ya, kan cowok biasa. Pisang juga. Anaknya udah dua lah. Oh iya. Jadi terbukti pisangnya enak. Iya. Lagi. Kayak Tokyo Banana tadi. Iya, ya Tokyo Banana. Banana. Istrinya ya. Yang pernah dengar terus apa? Oke. Pertama-tama coba bisa kenalkan diri dulu mungkin ke penonton. Wah, kemana nonton? Penonton ini penonton loh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Erwin Burhanuddin ya. Jadi ini saya juga kaget gitu kan, ketika disuruh jadi pembicara untuk ngomongin masalah. Di sini saya nggak bermaksud menggurui, atau di sini pun saya tidak menganggap bahwa perusahaan saya udah benar-benar sistem, udah benar-benar running bagus. Tapi di sini intinya saya coba berbagi, coba share apa yang coba saya ketahui, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang datang di ngadu ini. Jingga perpisangan teh sudah berapa lama di dunia perpisangan teh non wae sih yang dibuat? Ya, jadi awalnya saya mulai usaha ini pada waktu kuliah tahun 2001 ya. Jadi usaha pisang hijau ini usaha yang ke-9, 8 usaha saya bangkar. Jadi mulai kelapa sawit, dari mulai batu bara, semuanya bangkar ya. Jadi saya mulai pisang hijau ini dengan minus 250 juta. Kembali ke pisang. Ujung-ujungnya baliknya jualan pisang ya. MLM Jadi- juga udah pernah lah gitu kan. MLM pernah, Nah, jualan pulsa. sawit pernah. Wih, ini udah kayak Bakri nih kayaknya. Bentar lagi jadi presiden nih kayaknya. Pegang teddy bear. Oh, itu nggak boleh ya? Batu bara pernah, bangkrut ya. Terus akhir-akhirnya di pisang. Dari mana sih kok bisa dapet ide bikin pisang dihijauin itu? Ya, jadi awalnya cuma simpel ya. Awalnya sepele, jadi dari 9 bisnis yang saya gagal. Dulu kan bisnis anggapnya bahwa kita pengennya bisnis santai, tapi dapat pemasukannya gede gitu kan. Akhirnya ternyata high risk, ternyata resikonya gede. Jadi itu saya banyak terlena gimana caranya cuma nitipin uang, berangkat tiap bulan passive income. Karena kita pasti setuju ya, entrepreneur ini pasti barometernya adalah passive income. Dimana persepsi orang bahwa yang namanya passive income itu kita diam di rumah, tiap bulan duit, ya kan? Persepsi orang passive income itu ternyata seperti itu, gitu kan? Gak ada yang salah, nggak ada yang salah. Metode saya pun saya berpikiran seperti itu. Cuman salahnya adalah itu sudah kita telan bulat dari awal. Dari awal kita mau mulai bisnis, kita beranggapan, oh iya enak ya investasi 100 juta, tiap bulan kita dapat 10%-nya. Artinya kita dapat 10 juta, tak perlu harus ngapa-ngapain. Karena beranggapannya kita ini adalah passive income, mau. Ujung-ujungnya malah malah ketipu kan. Nggak nungguin lilin, nggak apa, dapat Ya. 10 juta sebulan. Siapa yang nggak mau kan? 100 jutanya 1 tahun balik
kita merasa bahwa bangun bisnis ini begitu mudah ya, begitu cepat tanpa ada prosesnya. Dari situlah saya mulai berpikir udahlah balik lagi ke bisnis real. Saya kurang lebih 4 tahun juga di bisnis MLM. Di bisnis MLM pun sama, orang yang bilang bahwa bisnis MLM ini bisnis impian gitu kan, yang selalu menjual impian. Dari situ pun sama, saya berharapnya cuma impian gimana caranya tercapai. Nggak ada yang salah memang pada waktu itu. Cuman karena metodenya yang kurang tepat, akhirnya di MLM pun saya kena kurang lebih 250 juta ya. Karena upline-nya yang nggak ada upline, ada downline kan kalau di sistem di MLM itu. Oh gitu MLM teh. MLM Saya belum pernah ya datangnya bohong. bertanggung jawab lah istilahnya. Dari situ udah bawa lari, itu dari situ saya bersyukur ya. Dari situ saya bersyukur, saya memulai usaha ini bersama istri saya ya, sama Rizka. Waktu itu masih pacaran. Jadi gaya nikah berbekal pisang ini ya? Ya, Tepuk tangan dulu dong nikah gara-gara Modalnya. pisang. Ini catatan penting buat Cepot ya. Jadi modalnya Kak Erwin nikah itu adalah pisang. Kang Erwin ini bisa lah modal gara-gara pisang. Jadi buat teman-teman yang belum nikah atau belum kawin ya, jadi modalnya itu cukup pisang. Jadi Ingat ya, ingat. cewek-cewek nyari usaha pisang kan? iya. Ya gitu ya. Kan ada laki-lakinya tuh. Ya dari situlah dari situ mulai aku bisnis real, dan dari situ kita berangkat dari modal 150.000. Masih mahasiswa, modal 150.000 kan paling simpel, paling gampang adalah bisnis pulsa. Benar-benar saya ngawalin bisnis ini dari bisnis pulsa. Jadi benar-benar dari bisnis 150.000 modal, itu pun jual kamera orang tuanya Rizka sembunyi-sembunyi. 150.000 di situ kita jual, kita pakai modal gitu kan. Dan minus 250 juta. Jadi artinya saya memulai bisnis benar-benar tidak berpikir bagaimana caranya dapat untung. Karena saya berpikir gimana caranya lunas hutang. Karena list hutang saya begitu banyak banget, gimana caranya yang penting dapat duit. Nggak mikirin gimana bangun brand, nggak mikirin gimana si sistem yang ada, gimana caranya saya jualan dan saya dapat duit. Karena utang udah menunggu. Jadi dari tekanannya dari tekanan saya utang mulai ya? di situ, karena istilah saya udah beranggapan ya udah saya bakar kapal. Ketika saya berpikir untuk bekerja, tidak mungkin saya ukur bekerja akan mungkin bisa selesai utang ini dalam waktu singkat. Dari situ mulai pacaran, jalan, beneran makan di rumah makan Sulawesi samping rumah model. Ya di bawah. Ya kan, ada rumah makan Sulawesi. Di situ kita makan, dan disitulah pertama kali kita nyoba makanan yang namanya pisang hijau. Dari situ saya kepikiran bahwa pisang hijau ini hanya ada di makanan khas Sulawesi, hanya ada di rumah makan Makassar. Nah dari situ aku berpikir kenapa kita nggak coba angkat bahwa pisang hijau ini bisa berdiri sendiri. Dari situ saya coba create, karena kebenaran saudara saya semua orang di Sulawesi, kita minta resep, kita cari searching di Google. Jadi pada tahun 2007 saya mulai ibarin pisang hijau dengan sistem outlet atau gerobak. Jadi poin yang kedua, modalnya 150.000. Jadi sebenarnya cari resepnya gampang via internet, kan udah ada di TV-TV ya. Mengajarkan ibu untuk bikin resep makanan sana di internet. Jadi kalau mau cari ilmu apa-apa di internet. Banyak ya. Kirain ini J-Codificable itu loh. Yang jual begini. Nah, Kang Abi, Ya, terus bisa cerita nggak ketika pisang hijau ini bangkit, kan kalau nggak salah sempat dapat penghargaan ya? Bisa cerita nggak penghargaan apa sih sebenarnya yang dapat? Ya, jadi pas 2007 kita mulai, kita angkat pertama kali 2008 ya, 1 tahun masuk ke tahun 2. Pertama kali kita coba beraniin untuk ikut lomba wirausaha muda mandiri. Ya, pada waktu itu Rizka coba deh, aku bilang istilahnya wirausaha mandiri cobain, dan ternyata alhamdulillah dari wirausaha mandiri itu kita lolos untuk juara 1 di tingkat Jawa Barat, masuk finalis ke tingkat nasional. Oh, tepuk tangan tepuk tangan dulu. Jadi buat teman-teman yang sudah punya bisnis, silahkan memberanikan diri ikut kontes. Bisnis ya. Kita tidak mensponsori bank apapun, jadi tolong ikut kontes yang benar ya. Jadi wirausaha muda. Wirausaha muda aja di Ikut kontes wirausaha muda. Nah, ikut kontes wirausaha, dari situlah kita coba kembangin, berkembang. Jadi dari mulai situ kita mulai akhirnya kita mulai terbuka. Dalam arti mulai terbuka tuh di komunitas lomba tersebut, di komunitas entrepreneur tersebut, akhirnya kita menemukan bahwa ternyata banyak ya
anak-anak muda yang jalan pikirannya adalah sama, gimana caranya untuk menjadi seorang entrepreneur. Karena pada waktu itu saya sama Rizka, saya kuliah di Unla, Rizka kuliah di Unpad, satu kampus tuh bener-bener gak ada yang kenal sama kita. Dalam artian gak ada yang kenal tuh, yang gak mau kenal. Karena ketika pulang kuliah, teman-temanku ketika ngumpul sama kita, sama saya atau sama Rizka, pasti mereka beranggapan takut ditawarin produk atau takut yang namanya diajakin MLM. Artinya kita benar-benar dimusuhin. Jadi jangan pernah deket-deket sama Erwin dan Rizka. Jadi dari situ kita ngerasa nggak punya teman. Dari situ kita ngerasa bahwa ya hidup kita cuma berdua gitu. Dari situ kita ngerasa yaudah deh, peduli amat deh orang lain istilahnya kuliah, beres kuliah kongko gitu kan, beres kuliah main, beres kuliah istilahnya bisa hunting, bisa jalan. Kita beres kuliah di situ kita jualan. Ya, dari situ kita mulai jualan. Pertama kali outlet yang pertama kita buka di depan Masjid Darut Tauhid. Itu benar-benar kita Darut Tauhid Geger Kalong. Oh, Geger Kalong. Di depan Masjid Oh iya, Pesantren Agim ya? Agim. Agim. Agim, ayo Jim. Jim. Udah Jim itu. Beda lagi urusannya. Ya, di situlah awal mulai kita. Jadi ketika Rizka kuliah, aku yang jaga, aku yang kuliah, Rizka yang jaga. Jadi kita tiap hari selalu bergantian. Dari situ lah. Romantis banget. Romantis banget ya. Jadi catatan kelima dari Cepot adalah cari pasangan yang bisa ganti jaga outlet. Ya. Dan DJ ke outlet. Pokoknya di kampus aja dunia selasa miring berdua, apalagi kalau jualan kan. Ya, inilah yang karena saya ngerasa bahwa dulu saya mulai benar-benar hilang gengsi ya. Dalam arti hilang gengsi, barometer kita pun pengusaha muda kaya tuh istilahnya kita belum ada. Kelemahannya adalah ketika saat ini kita bersyukur bahwa kita udah memulai jauh lebih dulu dibanding anak-anak yang sekarang. Ketika anak-anak yang sekarang kelemahannya adalah dia beranggapan bahwa bisnis itu instan. Karena dia ngerasa bahwa oh iya dia umur 27 tahun omset udah sekian miliar, umur sekian tahun, umur baru 20 tahun omset udah sekian miliar. Akhirnya justru itu yang membuat proses perjalanan untuk menjadi seorang pengusaha ini jadi mentalnya seakan-akan mental tempe, karena berasa bahwa ketika usaha dia udah ngerasa pengen dikejar-kejar gitu kan, masuk kuliah pengennya gadget udah ganti, ngeliat temen udah pakai tablet pengen punya tablet. Dulu kita nggak kepikiran, karena kenapa kita nggak punya barometer bahwa ya kita jalanin bener-bener dagang, boro-boro kepikiran tuh jadi wirausaha. Dan pertama kali 2008 pun aku kenal sosok Hendy Stiono. Jadi ketika ngelihat sosok Hendy Stiono, di situ saya ngerasa punya teman. Oh iya mas, ternyata kita seumuran dan dia punya pola pikir yang sama dengan kita. Gimana caranya mikirin untuk masa depan, ada jadi seorang entrepreneur. Nah disitulah. Catatan saya lagi yang keenam dari catatan Cepot adalah bisnis atau usaha itu adalah proses. Jadi kalau zaman kuliah jangan kebanyakan makan yang instan-instan. Jadinya setelah pengen mulai usaha, bisnisnya instan, untungnya instan, katanya. Jadi bisnis itu adalah proses. Ya, mie instan pun kan perlu proses, gitu kan. Mie instan pun harus dibuat dulu, harus dibuka dulu, harus direbus dulu. Itu pun mie instan, apalagi bisnis. Nah, kelemahannya juga bahwa ketika saat ini adalah berbicara ketika kita mulai growth, kelemahan atau istilahnya kesulitan pertama kali adalah ketika kita mulai usaha adalah bagaimana caranya kita memilih usaha apa sih yang cocok dengan kita. Nah iya. Ya kan? Masalah Kita usaha masih bimbang yang nih, itu kan ya kan? Kita masih bimbang, kita ngerasa usaha ini cocok nggak ya? Usaha ini cocok nggak ya? Usaha ini cocok nggak ya? Kebanyakan anak-anak sekarang ini adalah kebanyakannya dipikir, padahal milih usaha ini udah kayak milih pacar kan gitu. Sekiranya pacar udah nggak cocok ya putusin, ngapain dipertahanin? Sekiranya margin memang nggak oke, ya udah ngapain dipertahanin? Sekiranya market udah nggak ada, yang kenapa mesti ragu untuk menutup bisnis kita? Dari situ mulai kita dari situ aku mulai ngalamin bahwa kesulitan yang kedua adalah bagaimana caranya mengatur bisnis manajemen dalam artian dapurnya perusahaan. Oke. Catatan ketujuh. Nah, sekarang kan gini nih, anak-anak muda di sini nih, Iya. kebetulan tuh banyak yang pengusaha baru. Ya, Entah sedang merancang usaha, entah sedang dalam proses pembuatan pertama nih, atau launching produk, Iya. atau ada yang udah setahun berjalan gitu kan. Iya. Nah, bisa sharing-sharing nggak kira-kira manajemen seperti apa sih yang baik untuk Oke. perusahaan retail misalnya? Sebelum Kang Erwin menjawab, saya punya catatan ketujuh dari si Cepot. Tahun tadi teh. Bisnis itu Nah, bisnis itu seperti pacaran. kalau nggak cocok betul. Kalau nggak cocok, kita putusin. Cari yang baru.
dengan Kalau kurang bonafit, cari yang lebih bonafit. Karena cari jodoh itu harus dilihat bibit, bobot, dan Bebetnya. Jadi kalau usaha nggak cocok segera Putusin. Oke, berikutnya gimana? Soal manajemen, ini pasti yang datang ke sini penasaran ya gimana sih manajemennya Just Mind dan Tokyo Banana. Iya, di sini saya bawa materi ya. Jadi ini pengalaman aku. Jadi ketika saya bisnis, sebenarnya terkadang kita jadi salah kaprah gitu kan. Dalam artian apa? Dia udah on belum nih? Judulnya aja udah serem. Autopilot. Nah, apa sih kira-kira tujuan teman-teman bisnis gitu kan? Kira-kira ketika saya suruh tanya, teman-teman lebih baik pilih bisnis atau pilih family? Atau pilih keluarga? Bisnis atau keluarga? Belum punya family kan? Dalam artian keluarga bisa orang tua, bisa apa ya? Bisnis atau keluarga? Pilih keluarga nggak punya bisnis atau pilih bisnis tapi keluarga berantakan? Tapi itu pilihan yang sulit loh karena banyak saya dan teman-teman saya beberapa itu emang kita bisnis tidak direstui. Katanya pria yang sukses itu yang masuk PNS. Iya. Kalau masuk PNS kamu main Zumba setiap saat dibayar. Oke, tepuk tangan dulu sama PNS juga punya kontribusi. Bener. Jangan disalahin. Ya, aduh nggak suka gitu ya PNS. nggak kan contohnya kalau Contoh ya. orang tua zaman dulu kan banyaknya mikirnya kamu jadi pria itu nanti jadi kepala rumah tangga ya kan? Harus punya penghasilan yang tetap, Iya benar. kerja di perusahaan atau kerja di negeri. Nah itu bakalan dialamin loh sama semua cowok. Iya benar. Coba Kang Erwin, Iya. Kang Erwin dulu atasinnya gimana kira-kira? Ya karena kalau aku sih ngerasa ya apa? Aku bener ya dalam artian ketika ngerasa jalan sama Rizka tuh prinsipku berpikir bahwa dia dari keluarga yang mapan ya, istilahnya dua-duanya bankir, sedangkan aku dari keluarga pegawai negeri. Aku hanya berpikir gimana caranya aku bisa apa istilahnya bisa apa yang dia dapatkan di keluarganya itu bisa didapatkan pula ketika dia bisa nikah sama aku. Jadi pola itulah yang mulai aku terapkan. Jadi aku ketika berpikir dari situ untuk kerja aku udah nggak akan bisa mungkin karena kenapa kerja itu aku udah ngerasa hitung-hitungannya udah ketemu lah ya. Ketika saya ngerasa kuliah aku OD bukan DO ya. OD itu dalam artian out duluan karena ngerasa di lingkungan kampus nggak ngedukung daripada ke bawah lingkungan yang nggak bagus lebih baik saya mundur secara terhormat gitu kan. Kalau DO kan kesannya jelek tuh, kesannya gua bodoh gitu kan. Lebih baik aku duluan pamit gitu. Aku kayaknya nggak cocok deh kuliah gitu kan. Jadi aku out duluan, bukan DO, bukan di drop out ya. OD, out duluan. Kirain yang ngobai itu. Overdosis itu. Overdosis. Nah balik lagi lah ketika saya ngelihat bahwa saya pengen bangun bisnis atau misalkan ya semua teman-teman pasti beranggapan apalagi yang masih single gitu kan, ketika kita kan pengen ngelihatnya adalah contoh karakteristik atau orang yang sukses ya, kita beranggapan bahwa bisnis tuh misalnya kita punya rumah yang mewah, punya kendaraan yang bagus, punya penghasilan yang bagus, kita akan mengkategorikan itu adalah bisnis, itu adalah kaya, itu adalah sukses, dan akhirnya kita akan terpengaruh bahwa oke, saya harus berbisnis, saya akan memutuskan menjadi seorang entrepreneur. Karena ketika di sini sebelumnya saya perlu garis bawahi, ketika kita berbicara masalah sistem manajemen, ini adalah sesuatu yang tegas gitu kan, sesuatu yang ya buat teman-teman yang di sini hadir yang masih kuliah, pilihan hidup ini cuma dua. Kalau teman-teman ngerasa pengen jadi entrepreneur, lupain karyawan. Tapi kalau teman-teman ngerasa pengen jadi karyawan, lupain pengusaha. Fokus jadi karyawan, titilah karir, di situ pun bisa kaya. Kalau yang teman-teman kejar adalah kaya, karena banyak juga siapa bilang karyawan nggak bisa kaya. Kemarin aku baru ngobrol sama direktur BJB Syariah, Pariawan Amin, gaji dia 250 juta kok per bulan, dan dia bekerja, dan dia profesional. Jadi siapa bilang gitu kan kalau karyawan nggak bisa kaya, ya beranggapannya ya karyawan di tingkat waiters. Makanya atau misalkan di tingkat apa gitu, atau di tingkat hanya sebagai staff apa. Makanya ketika teman-teman yang pengen jadi karyawan, fokus jadi karyawan, titik karir, aku yakin bisa kaya.
gitu kan. Nah di sini aku balik lagi ke materi. Kebanyakan ketika orang memilih family, milih keluarga, kenyataannya adalah keluarga tidak didapat. Pernah nggak sih teman-teman ngalamin gitu kan? Atau teman-teman mungkin lihatlah, kita bisnis, kita berusaha, katanya untuk keluarga, katanya untuk orang tua, katanya misalkan untuk istri, katanya untuk anak. Kenyataan di lapangan, kita nggak punya waktu untuk anak. Kenyataan di lapangan, kita terlalu sibuk memikirkan bisnis sehingga kita tidak pernah punya waktu untuk keluarga. Kita tidak pernah punya waktu sama orang tua. Pernah nggak sih ngelihat kok semakin dari sini aku mulai mengalami ya, kok semakin banyak orang yang sukses, kok dia malah lebih sibuk? Katanya pasif income. Katanya kalau semakin kaya, kerajaan bisnis semakin gede, dia banyak uang, banyak waktu. Kenyataannya dia banyak uang tapi dia nggak punya waktu karena waktunya sudah dibeli sama uang. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa bahwa bisnis artinya dalam artian ketika teman-teman ngerasa ngapain jadi karyawan, aku malah bisa bilang lebih baik lo jadi karyawan. Karyawan masuk jam 8, pulang jam 5, that's it, selesai. Pulang ke rumah dia tidak akan pernah memikirkan pekerjaannya. Bagaimana dengan kita? Karyawan sudah pulang jam 5, kita di rumah kita masih mikirin bisnis. Hari weekend, karyawan libur, kita masih mikirin bisnis. Jadi lebih pilih mana? Lebih pilih karyawan atau lebih pilih jadi pengusaha? Katanya pengusaha enak, banyak uang, banyak waktu. Kok kenyataannya kebalik? Kok dia malam-malam masih mikirin bisnis, bawa ke rumah masih mikirin kerjaan, hari Minggu untuk keluarga masih mikirin istilahnya apa, harus buat presentasi, audit untuk keuangan. Yang salah siapa? Ada yang salah? Nggak ada yang salah. Cuman di sini aku membongkar bahwa proses untuk di awal memang kita yang akan lakukan. Kita akan melakukan, tetapi minimal kita punya visi. Bagaimana caranya mengautopilotkan bisnis kita? Gimana sih caranya kita bisa mendeliver trust kita sama karyawan kita? Gimana sih caranya? Tugas owner apa sih sebenarnya? Kan balik lagi. Kok ngerasa aku yang belanja, aku yang marketing, aku yang istilahnya jualan, aku yang ngurus keuangan, aku yang promosiin? Ada yang salah? Katanya tugas owner itu kan sebenarnya satu, terima duit. Setuju enggak? Tugas owner adalah terima duit dan semua operasional bisnis itu dikerjakan oleh karyawan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Bahwa di sini aku akan ngebahas gimana caranya step awal untuk gimana sih caranya kita melepas pondasi apa yang harus kita kejar dan kira-kira apa sih apa yang harus kita lakuin gitu kan. Nah, sebelum masuk materi, catatan cepot ke-8. Hidup adalah pilihan. Yang mau jadi profesional, jadilah profesional yang baik, jangan mikirin bisnis. Karena kalau udah mikirin bisnis pasti akan muncul nilai-nilai korupsi. Jadi mentalnya Baik itu Mentalnya harus dibangun dulu. baik itu korupsi waktu, Kalau mau- korupsi jabatan dan sebagainya. semuanya. Kalau mau jadi bisnis, berpikirlah bisnis yang serius, fokus, kata Kang Erwin mah. 24 kali 7 kalau kata Kang Erwin. 24 jam 7 hari mikirin bisnis aja. Iya. Enggak mikirin kok enggak gitu banget juga. Akan ceritain Tapi kan- sama Kang Erwin gimana cara. Awalnya